Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, waktu di saat subuh adalah waktu yang sangat istimewa. Waktu di mana terjadinya pergantian dari malam menuju pagi, dari gelap menuju ke terang. Subuh juga sering diterangkan secara khusus di dalam beberapa surat dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Takwir ayat 18 yang berbunyi wasubhi iza tanafas, demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Kemudian dalam surat yang lain yaitu Quran surat Al-Falaq ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah hai Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menjaga fajar atau subuh. Jika kita sering bangun di pagi hari dan kemudian kita mendengarkan azan subuh, tentu kita akan mendengarkan kalimat as-sholatu khairum minan naum, yang artinya sholat itu lebih baik daripada tidur, yang mana kalimat tersebut tidak terdapat pada azan-azan di waktu sholat yang lain. Dalam kalimat tersebut Allah memberikan sebuah isyarat kasih sayang kepada hambanya, di mana pada waktu tersebut kita diperintahkan untuk menjalankan sholat subuh. Namun sholat subuh menjadi hal yang begitu berat untuk dilakukan. Butuh perjuangan ekstra untuk dapat melakukan kewajiban tersebut. Terkadang beberapa orang melewatkan waktu subuh karena tidak bangun pagi untuk melakukannya. Padahal sholat subuh menjadi salah satu kewajiban bagi setiap umat Islam dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas apa sajakah keutamaan dan kejadian-kejadian besar yang luar biasa yang terjadi di waktu subuh? Silakan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap, supaya tidak gagal paham, insya Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, kejadian besar di waktu subuh yang pertama adalah disaksikan oleh para malaikat. Waktu subuh ini begitu istimewa bagi umat Islam, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah untuk sholat subuh yang tercantum dalam Quran surat Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajri kana masyhuda.
yang artinya dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Perlu kita ketahui bahwa orang yang menjalankan sholat subuh akan mendapatkan perhatian dari Allah pada hari kiamat, karena berkumpulnya para malaikat malam dan siang ada di waktu tersebut, di mana para malaikat akan melapor langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa saja yang dikerjakan hambanya di waktu subuh, dan mereka juga akan mendoakan kebaikan untuk mukmin-mukmin yang menjalankan sholat subuh. Yang kedua adalah salah satu penyebab masuk surga. Kadang-kadang kaum mukmin lalai dalam mengerjakan atau menjalankan sholat subuh dan lebih memilih untuk melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk kemudian mengerjakan sholat. Orang yang mengerjakan sholat subuh dengan tepat waktu, maka baginya akan menjadikan itu jalan masuk ke surga Allah. Sebagaimana sebuah hadis yang mengatakan, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, saat subuh itu mendatangkan keberkahan. Hal ini dikarenakan sholat subuh merupakan salah satu aktivitas pagi hari yang Rasulullah SAW doakan secara khusus. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Untuk itu sebaiknya umat Islam jangan lagi menyia-nyiakan waktu sholat subuh. Yang keempat, waktu sholat subuh sebagai penghalang masuk neraka. Seorang muslim yang melaksanakan sholat subuh akan mendapatkan keutamaan sholat subuh lainnya, yaitu terhindar dari neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Lalu keistimewaan yang kelima apa? Sholat subuh itu memberikan pahala seperti sholat semalam penuh. Umat Islam yang menunaikan sholat wajib 2 rakaat atau sholat subuh secara berjamaah akan mendapatkan ganjaran atau pahala layaknya sholat semalam penuh. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan sholat isya berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat setengah malam. Barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat malam sepanjang waktu malam itu. Hadis riwayat Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang keenam, berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan sholat subuh lain yang akan umat Islam dapatkan jika ia melaksanakannya secara berjamaah adalah berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Manfaat yang ketujuh yaitu mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Tak hanya itu saja, masih banyak lagi keutamaan sholat subuh lainnya. Di antaranya yaitu akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Pasalnya umat Islam telah melewati gelapnya malam, berjalan di waktu subuh ketika menuju masjid untuk sholat berjamaah.
Dalam hadis menyebutkan bahwa dari Buraidah al-Islami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Yang kedelapan, terhindar dari sifat munafik. Keutamaan sholat subuh berjamaah lainnya adalah terhindar dari sifat munafik yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis. Tidak ada sholat yang lebih berat dilaksanakan bagi orang munafik daripada sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang terdapat di dalamnya, niscaya mereka akan melakukannya kendati dengan merangkak. Sungguh aku telah memerintahkan kepada petugas azan untuk iqamat atau sholat. Kemudian aku mengambil bara api dan membakar rumah orang yang tidak keluar melaksanakan sholat di masjid. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah. Hadis ini juga merupakan sebuah peringatan atau sebuah teguran untuk para muslim agar senantiasa menjaga sholat mereka, terutama sholat subuh yang seringkali terlewatkan karena tidur. Yang kesembilan, berpeluang meraih pahala haji atau umrah jika berzikir hingga terbitnya matahari. Jika seorang umat muslim menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah dan mereka kemudian berzikir usai sholat hingga terbitnya matahari, maka akan mendapatkan pahala haji atau umrah. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lantas sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ke-10, memiliki kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah subuh. Para jamaah sholat subuh juga memiliki kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah subuh, ibadah yang mendatangkan banyak kebaikan, bahkan lebih baik dari dunia dan seisinya. Hal ini telah diterangkan dalam sebuah hadis, 2 rakaat atau sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang ke-11, kemenangan dengan melihat Allah saat hari kiamat kelak. Keutamaan sholat subuh berjamaah yang lain yaitu mendapatkan kemenangan dengan melihat Allah subhanahu wa ta'ala ketika hari kiamat nanti. Hal ini merupakan ganjaran atau pahala terbesar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Dari Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melihat ke bulan di malam purnama itu. Rasulullah kemudian bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat ke bulan ini. Kalian tidak terhalangi melihatnya. Bila kalian mampu untuk tidak meninggalkan sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-12, mampu melepaskan 3 ikatan setan. Setan-setan ini senantiasa menjerumuskan manusia untuk terus menjauhi perintah Allah, dan sholat subuh dapat melepaskan diri dari segala tipu daya setan. Setan ini selalu membuat 3 ikatan di tengkuk salah seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan setan akan mengatakan, malam masih panjang, tetaplah tidur. Namun jika kemudian dia bangun dan kemudian dia berzikir kepada Allah, maka lepaslah 1 ikatan. Jika kemudian dia bangun lalu berwudu, maka lepas lagi 1 ikatan. Dan jika dia kemudian mengerjakan sholat,
lepaslah ikatan yang terakhir. Yang ke-13, bisa terhindar dari kencingnya setan. Setan itu senantiasa memiliki cara untuk menyesatkan manusia. Mereka ini tidak pernah lelah untuk menggoda manusia dari segala penjuru arah angin. Mereka melakukan tindakan-tindakan agar manusia selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Sebagaimana terungkap dalam hadis Bukhari dan Muslim, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa salah satu tindakan setan yang menyesatkan adalah mengencingi manusia, orang-orang yang bangunnya kesiangan hingga lalai untuk mengerjakan sholat subuh. Disebutkan Nabi Muhammad SAW, ada seorang laki-laki yang tidur semalaman hingga waktu pagi dan kehilangan waktu subuh. Maka Rasulullah SAW bersabda, laki-laki itu telah dikencingi setan pada telinganya. Agar terhindar dari hal tersebut, maka manusia sebaiknya bangun di awal waktu subuh dan menjalankan sholat subuh tepat waktu. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita semua bisa membiasakan diri untuk selalu bangun pagi dan menjalankan sholat subuh dengan tepat waktu. Selain menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim, sholat subuh juga mampu memberikan hikmah kepada kita, sehingga kita mampu melatih disiplin diri dan menghilangkan rasa malas. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.